Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan menceritakan tentang sekolah adalah tempat ternyaman. Bagi banyak siswa, sekolah hanyalah rutinitas di mana kami menghabiskan waktu dari pagi sampai sore. Namun, suasananya beda. Perbedaannya terletak pada guru-guru kami yang luar biasa. Mereka bukan sekedar pengajar, melainkan pilar-pilar inspirasi yang membuat perjalanan pendidikan kami penuh makna. Salah satu contoh Pak Wawan, guru kelas 5B, dengan kesabaran luar biasa. Ia seringkali menghabiskan waktu istirahatnya untuk mendengarkan curhatan kami. Dia tidak pernah lelah menjelaskan kembali konsep-konsep rumit. Dia mengajarkan kami tanpa kata lelah. Suatu saat temanku kesusahan, guruku pernah bilang, sabar, setiap pelajaran ada tantangannya. Guru-guru di SD Negeri Pagandongan sangatlah luar biasa. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya hari ini membawakan cerita judul tentang bintang di tengah hujan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Nara. Ia dikenal ramah dan suka menolong siapa saja. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Semua orang bergegas untuk pulang. Namun Nara tetap di luar memandangi langit yang gelap. Tiba-tiba ia melihat seekor kucing kecil terjebak di bawah gerobak yang hampir roboh. Tanpa ragu, Nara berlari dan mengangkat kucing itu. Meski bajunya basah, ia tersenyum lega karena kucing itu selamat. Setelah hujan mereda, langit berubah cerah. Awan gelap perlahan hilang, lalu muncul satu bintang sangat terang tepat di atas rumah Nara. Orang-orang desa pun ikut menyaksikannya. Bintang itu sepertinya untukmu, Nara, kata Pak Danu. Kenapa untukku? Tanya Nara bingung. Karena kau tetap menolong meski tak ada yang melihat, jawab Pak Danu. Sejak hari itu Nara dijuluki bintang di tengah hujan karena ia selalu bersinar dalam keadaan apapun, bahkan ketika dunia sedang gelap dan basah oleh hujan. Pesan moral: kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih akan selalu bersinar meski tidak semua orang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Anggra ini. Hari ini saya ingin membawakan sebuah cerita yang berjudul Baruna Penisi Kapal. Baruna sedang mendengarkan cerita kakek bercerita. Kali ini ceritanya tentang kapal pinisi pertama di Indonesia. Nenek moyang kita membuatnya sendiri, kata kakek. Pinisi pertama berlayar di pulau ke pulau, namun kapal itu dihantam badai. Badan pinisi kandas di pantai, dusun era tiang dan layarnya. Hayung ke Tanjung Bira, kapalnya kurang kuat kata Baruna. Aku ingin membuat pinisi yang lebih kuat, tetapi bukan senang nanti kalau aku sudah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah. Hari ini saya akan bercerita tentang Putri Gemang.
suatu hari hiduplah seorang putri. Dia gemar belajar dan dia juga bernama Putri Gema. Ya, tidak persis sama di situ. Ketika berada di perpustakaan, kerjaan Putri Gema merasa gembira. Di sana dia dapat membaca sepuasnya. Selain membaca, Putri Gema suka bercerita. Dia ingin semua orang mendengarkan cerita yang dibaca. Sayangnya perpustakaan kerjaan selalu sepi. Di sana tidak ada orang yang mendengarkan ceritanya. Di perpustakaan hanya ada paman penjaga perpustakaan. Namun, paman itu juga selalu menghentikan cerita Putri Gema. Hidangan kue manis tidak mampu menghilangkan kekacauan Putri Gema. Namun, kekacauan Putri Gema tidak berlangsung lama. Bibi juru memasak aku punya cerita mendengarkan. Ya, ceritaku ini lucu sekali. Silakan. Putri saya punya banyak waktu untuk mendengarkan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Umaira. Saya ingin bercerita berjudul Keluarga yang Rukun. Di sebuah kampung hiduplah seorang ayah dan ibu petani. Dia tinggal bersama 7 anak laki-lakinya. Petani dan mereka hidup rukun meski dia sangat kekurangan. Pada awal tahun, kampung itu dilanda kemarau sangat panjang, sehingga satu-satunya ada pertanian milik mereka kekeringan karena tidak ada hujan dan tidak ada matahari, dan gagal panen akibatnya mereka hidup bertambah susah, bahkan sampai dia kelaparan karena panennya kekeringan. Sampai situ cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal. Saya ingin cerita tentang burung pipit menyanyi. Burung pipit menyanyi di atas pohon dan si kodok menyanyi juga. Ia bernyanyi semakin kencang, namun suaranya tidak merdu. Burung pipit tidak mau kalah, ia menyanyi juga sehingga suaranya habis. Sehingga hujan turun deras, kodok bernyanyi sekeras musik. Suara kodok habis. Burung pipit menyanyi sama kodok, lalu suara kodok terlihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Oktaviani Abdullah. Saya ingin bercerita Owi yang selalu mengantuk. Di sebuah hutan rindang yang damai tinggal sebuah burung hantu muda yang bernama Owi. Ia baru saja belajar terbang dan mengenal dunia malam. Tapi ada satu masalah besar. Owi selalu ibu, kenapa kita harus bangun malam-malam? Kenapa tidak tidur saja sampai pagi? Keluh Owi.
Ibu burung pun tersenyum karena malam adalah tempat kita bersinar. Adik kamu tadi Apa? mencoba untuk terjaga. Ia meminum air pun bernyanyi dan berlari-lari. Tapi matanya berat dan Owi tertidur kembali. Ketika pagi datang, justru Owi terbangun. Ia menyapa matahari, menyapa kelinci, tupai, dan kupu-kupu. Selamat pagi semua, serunya ceria. Burung hantu kok bangunnya pagi? Ejek gogo si kelinci sambil tertawa. Aku burung hantu pagi, jawab Owi bangga. Semua hewan pun tertawa senang. Setiap malam saat keluarga burung hantu pergi memburu, Owi tertidur lelap. Setiap pagi saat keluarga burung hantu tidur, ia memulai petualangan serunya. Ia membantu membereskan sarang tupai, main petak umpet dengan anak kelinci, dan belajar mengenal bunga bersama kupu-kupu. Suatu pagi, Owi mendengar suara gaduh. Seekor anak purba yang tersesat dan ketakutan. Ia langsung membantu. Ia memanggil hewan pagi dan bersama-sama menunjukkan jalan ke arah sarang purba. Anak purba pun tersenyum lega. Malamnya, burung hantu terkesan dengan ceritanya. Kau sungguh istimewa, Owi, kata ibu. Owi tersenyum, lalu menguap lebat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya mau bercerita tentang ini kisah Danis si gamer sejati. Danis, kamu ada PR, kata ibu. Astagfirullah ibu, kaget sekali. Sekarang kamu sudah waktunya belajar. Simpan HP-mu, Dani. Tangguhmu sebentar lagi. Sekarang kan waktunya belajar. Simpan gawainya dan kerjakan PR mu dulu. Tangguhmu sebentar lagi. Selesai misinya. Yang sudah ibu ambil gawainya. Jangan ibu sebentar lagi. Padahal sebentar lagi selesai misinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaira. Saya akan membacakan kucing dan tikus. Kucing dan tikus adalah dua sahabatan yang tinggal di rumah tua. Suatu hari, kucing berkata kepada tikus, "Hai tikus, aku lapar sekali. Aku ingin makanan yang lezat." Tikus menjawab,
Aku tahu ada tempat yang bagus. Mari kita ke dapur. Kucing dan tikus pergi ke dapur dan menemukan meja yang berisi makanan yang lezat. Kucing langsung melompat ke meja itu, mulai makan, sedangkan tikus hanya mulai makan dengan rasa lapar. Kucing, aku juga ini, kata tikus dengan suara kecil. Kucing menoleh kepada tikus dan berkata, tidak boleh memakan ini semua makanan yang besar. Tikus merasa sedih, tapi dia tidak menyerah. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, kucing, aku tahu cara membuat kamu lebih kuat. Kucing penasaran dan berkata, apa itu? Tikus menjawab, kita harus bermain petak umpet. Jika kamu bisa menangkapku, kamu menjadi lebih kuat. Setelah beberapa menit, kucing menangkap tikus. Dia berhasil menangkap tikus. Kucing, kamu tidak bisa memakan aku, kan aku makan kamu. Kucing merasa malu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira. Kali ini saya ingin bercerita tentang anak yang malas belajar. Di suatu desa, hiduplah seorang anak yang bernama Riko. Riko sangatlah pintar, tetapi ia malas belajar. Ketika sepulang sekolah, dia lebih suka bermain game daripada membuka buku. Ketika ia disuruh belajar, dia berkata, nanti saja Bu. Akibatnya, Riko sering tertinggal pelajaran dan tidak mengerjakan tugasnya. Suatu hari, Riko mendapatkan nilai ujian yang jelek. Dia sangatlah malu dan sedih. Dan dia mengerti bahwa kemalasannya telah merugikan dirinya. Akhirnya dia mau belajar. Lama-kelamaan dia membagi waktu antara bermain dan belajar. Ketika dia ujian, dia mendapatkan hasil ujian yang baik dan dia sangatlah gembira. Pesan moral: janganlah bermalas-malasan untuk belajar, karena belajar adalah kunci kesuksesan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani. Saya ingin membaca kisah tentang rumah besar. Halo, namaku Restu. Aku tinggal di rumah yang sangat besar. Pernahkah kamu melihatnya? Atau mungkinkah kamu pernah berkunjung? Di sini ada banyak kakak dan adik serta ibu yang mengasuh kami. Kami semua tinggal di rumah besar ini. Di tempat ini kami melakukan banyak kegiatan bersama-sama, mengerjakan tugas sekolah. Misalnya, kami juga berolahraga bersama. Apakah kamu suka senam seperti aku? Kami juga selalu makan bersama. Kami menyantap hidangan yang seragam, walau makanan kesukaan berbeda-beda. Ada yang tak suka menu hari ini. Sebetulnya ini juga bukan favoritku, tetapi aku tidak mau kelaparan. Pada malam hari, aku tidur dengan anak perempuan lainnya. Anak laki-laki pun tidur bersama di kamar yang berbeda. Berapa jumlah kami, katamu?
Wah, aku tidak ingat. Aku tidak pernah menghitungnya. Namun, tentu saja aku mengenal semuanya. Bagaimanapun, kami bersaudara. Sebenarnya kami bukan saudara kandung. Lihat, rupa kami juga beraneka. Bukan orang tua kami memang berlainan. Ibu kandungku tidak tinggal di sini. Namun, sesekali ia datang untukku. Syukurlah ibu masih ada dan sehat. Banyak anak lain yang orang tuanya sudah tiada. Kami agak jarang bertemu orang tua sendiri. Akan tetapi kami cukup sering dikunjungi kakak-kakak tamu. Terkadang kami berbuat oleh-oleh yang mereka bawakan. Pertarungan dapat berlangsung sengit. Siapa yang menang ya? Ya, hadiahnya hancur. Kami juga sering berebut perhatian kakak-kakak tamu. Aku ingin lebih dekat dengan mereka, diajari ini dan itu. Masalahnya, semua saudaraku juga ingin begitu. Tentunya, tamu pengunjung silih berganti tetap datang, meskipun tidak setiap hari. Terima kasih Om, Tante, Kakak, dan teman-teman yang baik. Andai kunjungan seperti ini selalu ada setiap hari. Nah, bolehkah kami berteman denganmu juga? Aku dan saudara-saudaraku menunggumu di rumah besar kami. Datanglah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Salwa. Saya ingin bercerita judulnya Si Kancil dan Buaya. Pada suatu hari yang cerah, Kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba barunya berbunyi sangat kencang. Aduh, aku lapar sekali. Di seberang sungai itu ada timun yang lezat, tetapi ada masalah besar. Banyak sekali buaya-buaya di sungai itu. Kancil tidak takut sama sekali. Kancil pun punya ide. Ide Kancil, wahai buaya-buaya, aku mempunyai pesan dari Raja Hutan. Kamu diundang ke pesta makan yang lezat. Buaya-buaya pun senang. Dan Kancil berkata, aku mau menghitung jumlahmu dulu. Lalu buaya-buaya pun berbaris dengan rapi. Buaya-buaya bersusun rapi. Kancil pun melompat. Dia pun menghitungnya. 1, 2, 3, 4. Kancil pun tiba di seberang sungai. Wah, nikmat. Terima kasih buaya. Aku bisa memakan timun-timun yang lezat ini. Aduh, Kancil sudah membohongi kita. Pesan moral. Ingat, kalau ada masalah jangan menyerah. Gunakan otak kita untuk mencari jalan keluar. Sekian dulu cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya akan bercerita tentang Danis di Gemer Sejati. Danis, kamu ada PR tidak? Astagfirullah ibu, bikin kaget saja. Sekarang kan waktu belajar. Simpan gawainya.
dan kerjakan PR-mu sekarang. Tanggung, Bu, sebentar lagi. Sebentar lagi selesai permainannya, Bu. Ya udah, Ibu ambil gawainya. Jangan, Ibu, sebentar lagi saja. Padahal sebentar lagi selesai jadinya. Udah. Cukup. Sekian Cerita dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid. Saya menceritakan tentang menolong. Udah tolong tambah nasi 1. Baik, apa yang tujuan video? Coba sini tes dulu kamera. Rekam ayat. Wah, sekarang Kemal dari apa itu? Namanya Ibu. Bu, Pak, ini untuk tugas liburan. Halo, ini Ayah Kemal. Coba tolong yang cerita mengapa ayah berjualan masakan panas. Kemal, nanti kita lanjutkan sekarang kata pesan pembeli. Siap, ayah. Ayah berjual makanan pada sejak 11 tahun. Lalu dulu ayah suka memperhatikan anduk saat memasak di dapur atau di hajatan. Walas. Sekian cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mbak Bibi. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Badan Kecil. Badan kecil hari itu riang sekali karena dia diajak oleh ibu badan. Diajak menuju ke pasar buah. Itu adalah pertama kalinya badan kecil di pasar. Melihatnya saja tidak sabar. Suara. Bunda, nanti di pasar kita mau beli apa? Ada badan kecil. Nanti di pasar kita mau beli buah. Boleh pilih buah yang mau kamu mau, kata Bunda badan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Wilda dan saya ingin menceritakan tentang beruang madu. Hujan di pagi hari memang yang terbaik. Makanan mudah dicari, tepat saat perut minta diisi. Wah, kayak lezat. Kalian mau? Ayo sarapan bersama. Boleh aku minta 1, 2, atau 3? Aku juga bisa mencari buah sendiri. Aku juga bisa. Semuanya enak, tapi aku paling suka madu. Oh, apa karena itu kami dijuluki beruang madu? Aku jadi ingat saat lahir. Aku belum bisa melihat dan mendengar. Namun aku tahu ibu selalu bersamaku. Ibu selalu memberiku susu dan senantiasa memelukku. Aku belum pernah bertemu ayah, tapi tak apa-apa karena ibu selalu menemaniku. Aku belajar memanja seperti ibu.
mencari makan seperti ibu, meraung seperti ibu. Kalau aku dalam bahaya, ibuku pasti juga akan kalau aku dalam bahaya, ibuku pasti juga ada di selalu ibu. Di mana ibu? Di mana ini? Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igal. Saya ingin bercerita tentang Joni ingin menari. Joni ingin menari. Dia anak kelas 2 yang lincah. Di pagi hari dia sering menari dan dia selalu mendapatkan piala dan medali. Dan dia sering ikut menari di kampungnya. Bu Joni ingin menari seperti teman-teman. Ibu punya uang untuk membayar les tari Joni. Aku ingin menari di festival di kampung saya dan ibu saya dan teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Mufari Lukman. Saya akan menceritakan tentang kancil dan gajah. Di hutan yang rimbun dengan pepohonan tinggi dan sungai jernih, ada seekor kancil yang cepat dan suka membual. Ia selalu bilang bahwa tidak ada hewan yang bisa menyusul kecepatannya. Suatu pagi, kancil bertemu dengan gajah yang melangkah lambat. Gajah sedang pergi ke kebun benih besar di ujung hutan untuk mencari daun muda. Kamu benar-benar lambat, gajah. Aku bisa sampai lebih dulu dari kamu. Ujar kancil sambil melompat-lompat. Gajah tersenyum lembut. Jangan sombong, kau bertanya saja. Jangan sombong saja. Siapa yang akan menjadi pemenang? Siapa sampai dulu ke pemberian akan jadi pemenang? Kancil sangat senang, yakin akan menang. Mereka boleh bersamaan. Dan kancil melesat seperti kilat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercerita tentang kapibara semenjak masih. Di tepi hutan tropis yang hijau hiduplah seekor kapibara yang bernama Capi. Semua hewan menganggapnya sebagai sahabat baik karena suka mendawai. Capi sering membantu burung kecil untuk mencari biji atau menutup kura-kura menyeberangi sungai. Aku bahagia bisa banyak menolong, kata Capi sambil tersenyum. Setiap sore Capi berendam di sungai. Ikan-ikan kecil bermain di sekelilingnya. Burung bangau berdiri di tepi. Semua hewan merasa aman ketika Capi ada. Suatu hari, serigala abu-abu mendatangi hutan. Semua hewan ketakutan karena serigala itu terlihat puas. Tapi tidak dengan Capi, Capi malah menyapanya dengan ramah. Halo, kamu pasti lelah. Kamu ingin minum di sungai ini? Kata Capi sambil tersenyum. Semua hewan berbisik-bisik. Capi terlalu baik, nanti dia dimakan serigala, kata monyet. Kita tak bisa mempercayai pendatang, kata burung hutan. Capi mendengar semua, tapi Capi percaya bahwa hati bisa berubah. Malam itu hujan deras turun. Sarang-sarang hewan terancam hanyut. Semua hewan menyelamatkan diri. Capi berenang ke tengah arus dan menyelamatkan anak idik yang terjebak dan menuntun kura-kura untuk agar tidak hanyut.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulki Kalisha Prameswari. Saya akan menceritakan asal-usul kota Surabaya. Cerita rakyat dari Provinsi Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala terjadilah perkelahian antara ikan hiu bernama Sura dan buaya bernama Baya. Keduanya memiliki kekuatan yang seimbang, dan selain itu mereka cerdas dalam keputusan. Perkelahian itu berlangsung lama dan berkali-kali, hingga akhirnya mereka pun membuat keputusan dan dengan membagi kekuasaan. Ikan hiu bernama Sura berkata, "Aku adalah penguasa air, dan saya akan mencari mangsa di lautan saja." Buaya yang bernama Baya berkata, "Aku adalah penguasa daratan, aku hanya mencari mangsa di daratan saja." Namun Sura mengingkari janjinya, dia mencari mangsa di sungai. Baya pun marah, mereka kembali berkelahi. Ikan hiu bernama Sura berkata, "Sungai itu kan laut, aku menguasa laut." Dan perkelahian itu membuat pangkal ekor Sura digigit dada, dan mereka kembali berkelahi. Pertarungan antara Sura dan Baya menjadi nama di kota Jawa Timur, yaitu Surabaya. Ikan hiu dan buaya ini menjadi ikon Surabaya. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Dia. Saya mau bercerita tentang sikap mandiri. Suatu hari, sepatu kemana ditanya pintas kita. Kita bisa mengambil sepatu sendiri, bukan nasihat dari Leone. Aku tidak tahu tempatnya bunda, kata pintas kita. Begitulah pintas kita selalu diminta dilayani di alam perayaan di kerajaan. Aduh, di mana seragamku? Tanya pintas kita. Ia ingin bertanya, tapi semuanya sibuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesya Anggraini. Saya ingin menceritakan Pinisi kuda. Pinisi pertama berlayar dari pulau ke pulau, namun kapal itu dihantam badai. Ya, depan sini. Badan Pinisi kandas di dusun Arah. Tian dan layarnya hanyut ke Tanjung Pira. Kapalnya kurang kuat, kata Baruna. Aku ingin membuat Pinisi yang lebih kuat. Tetapi bukan sekarang, nanti kalau aku sudah besar, kata Baruna. Kakek tertawa, hahaha. Kamu juga bisa menjadi nakoda yang terampil melawan badai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makaila Azhar. Saya mau menceritakan berjudul panen rotan. Ada sebuah panen rotan. Semua orang sibuk memanen rotan.
Kuir ingin membantunya. Wah, panjang sekali rotannya. Rotannya dibersihkan dan diiris durinya. Kuir juga membantu mengiris dan mencuci rotannya. Setelah dicuci dan dibersihkan, rotannya diiris-iris menjadi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia. Saya akan menjelaskan satu dan turun bikin jalan sepakat yang jalan dilalui terletak sebuah batu kecil. Ia bulat, abu-abu dan tidak pernah berpindah tempat. Setiap hari dia mendatang langit, awan dan rumputnya yang mulai tertiup angin. Aku hanya batu, tak ada yang untuk aku. Banyak putih. Setiap pagi burung berterbangan di atasnya. Mereka bernyanyi, melompat dari dahan ke dahan. Tapi tak tersembunyi begitu dengan pagi. Mereka sama mempunyai tujuan. Aku punya dia. Tidak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatir. Saya ingin menceritakan bermain bola di halaman rumah. Tono dan temannya bermain bola di halaman rumah. Tono mau tendang keras, tapi dia nyangkut semak. Bola terbang ke atap rumah tetangga. Mereka khawatir tetangga marah. Tapi ternyata tetangga dengan senyum bawa bola dan mau ikut bermain bareng. Semua main sampai matahari terbenam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal. Saya ingin menceritakan kucing yang hidup hebat. Suatu hari terjadi longsor di desa, dan longsor itu sangat hebat sehingga ada seekor kucing yang tertimbun. Sehingga kucing itu mengiang-iang meminta tolong, dan satu pun tidak ada yang menolongnya. Sehingga satu pria ada yang menolongnya dan membawa kucing itu pulang dan membersihkannya, mengasih makan dan mengistirahatkannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya akan menceritakan tentang paus di pelompat batu. Paman mengajak liburan ke Teluk Dalam, Pulau Nias. Paman keluar tahun mengajak di sana. Tetangga paman punya anak laki-laki bermain lompat tali. Dia sangat hebat, sehingga ayahnya datang dan bersemangat. Setiap mau berhasil melompat batu, ayah mengangkat jempol. Dan besoknya anak itu bermain lompat tali lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.